Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nini Cucu di channel Masa Tua Bahagia. Cerita bahagiaku kali ini yaitu masih bisa mengikuti pertemuan Selantang Gantari PWRI Provinsi Jawa Timur. Mari kita ikuti keseruan dan keasikan Selantang Gantari ini. Diawali dengan menyanyikan Mars PWRI bersama-sama. PWRI berjuang pengabdian pada negara sampai di akhir usia. Dasar negara jadi perjuangan makin makmur dinamis bergerak senantiasa bahagia luas beragam. Dilanjutkan dengan Mas Kerta dan juga yel-yel PWRI. Masyarakat Indonesia adil makmur bahagia. PWRI PWRI bangkit, PWRI sejahtera, Kerta bahagia. Untuk membangkitkan semangat kami, maka kami punya yang namanya tepuk lansia. Aktif, produktif, bahagia selamanya. Yes, yes, yes. Terima kasih, luar biasa semangatnya. Matur nuwun Bu Retno, silakan duduk kembali semuanya. Nah, ini pas nih untuk topik hari ini, yaitu terkait dengan gizi, lansia, dan keluarga. Seperti apa sih gizi, lansia, dan keluarga? Nanti kita simak bersama-sama, nih. Sekalian mohon izin, saya di sini tidak bermaksud menggurui panjenengan semua, tapi saya yakin panjenengan sudah banyak ilmunya, banyak pengalamannya. Nanti kita sharing-sharing aja terkait dengan gizi terkait lansia, nih. 60 tahun ke atas. Kalau usianya 70 tahun berarti dia lansia risti, disebut risti. Meskipun 70 tahun tapi masih produktif, tetap masuk dalam lansia risti. Usia biologis dilihat dari kondisi serta fungsi fisiologis jaringan di dalam tubuh. Kemudian ya, proses menua. Ada yang menolak menua? Tidak bisa. Menua itu pasti, nggih. Nah, tinggal kita nikmati aja prosesnya, ya. Sama kayak ini kita merawat bayi balita dulu kita kan seneng banget ya kalau punya anak bayi atau cucu bayi gitu ya, seneng sekali kan. Nah, itu kita nikmati proses tumbuh kembangnya, meskipun di dalam pola asuhnya itu capek, tapi kita nikmati prosesnya. Nah, sekarang kebalikannya, kalau Bapak Ibu lansia, kita nikmati masa-masa lansia kita, ya. Kalau dulu di satu keluarga dengan perubahan fisik itu ada beberapa, yaitu antara lain yang pertama saluran cerna, antara lain terkait dengan gigi. Ya, ada enggak yang hadir di sini enggak ompong? Enggak tanggal giginya. Saya aja tanggal loh ini. Ya. Kemudian asam lambung biasanya naik turun. Kemudian indera pengecap sudah berkurang, ya. Betul enggak? Ya, masih merasakan makanan yang enak enggak sekarang? Makan daging rendang masih enak? Enak ya, ngunyahnya enak. Nah, itu salah satu fisiologi ya. Kemudian gerakan usus menurun, salah satunya untuk proses pencernaan. Terus jantung dan pembuluh darah ada gangguan biasanya. Tadi ya Bapak siapa tadi Pak? Nggih, yang disebutkan Pak Suparman, ada gangguan jantung ya, kemudian hipertensi, terus pernapasan. Kalau sudah jalan
1 kilo ngos-ngosan apa enggak? Naik tangga ngos-ngosan enggak? Nah, iya. Kemudian ginjal dan penyakit ginjal dan urogeneternya terganggu. Terus ada sistem endokrin juga terganggu. Kemudian otot dan sarafnya juga menurun. Kalau masih muda, ototnya masih tegang, ya, masih kuat, elastis. Nah, kalau yang sudah lansia ya kita nikmati saja, ya. Untuk otot dan sarafnya memang sudah agak ada penurunan sesuai dengan usianya. Kira saja ya ilmu gizi itu jelimet, tapi supaya panjenengan ndak jelimet mosok masak EKT nimbang bar kesuwen seluwe ya Bu ya. Tapi kuncinya itu tadi GGL ya. Apa tadi GGL? Ya. Berapa kebutuhan garam? Luar biasa. Kalau lemaknya? Kalau gulanya? Berapa? Iya. Sebelum memasuki sesi kedua, mari kita melakukan ice breaking agar tetap semangat dan tidak ngantuk. Contoh dulu ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, sekarang satu kuda. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Kodok ngorek, ngorek pinggir kali. Teot teplung, teot teplung, teot teot teplung. Bocah nakal, jaluk dijamoni. Jamu lawak, jamu ompok, jamu temulawak. Bocah pinter, besok jadi dokter. Numpak opo, numpak helikopter. Tangan BRI bagaimana saya hanya mewakili pimpinan ya menyampaikan materi terkait kewirausahaan. Sajane Bapak Ibu itu wis tuang dicari sajane ya kewirausahaan ya. Cuman ya enggak apa-apa lah, nanti kita merefresh bagaimana hal-hal yang belum mungkin bisa memulai bagi yang sudah nanti bisa meningkatkan gitu ya, bagaimana kewirausahaan itu tidak hanya untuk bagaimana panjenengan yang sudah purna saja, tapi yang masih PNS aktif pun sebenarnya begitu ya, di PP yang terbaru di PP 94 kalau masalah di 2021 itu sebenarnya memperbolehkan asal tidak mengganggu ya namanya jam pekerjaannya gitu ya. Kalau jangan itu wis gak terganggu ya ta. Ya Bu. Materi ini terkait kewirausahaan ya, nanti monggo nanti kita lebih banyak ke tanya jawab saja, monggo silakan gitu ya. Oke, saya memperkenalkan diri, nama saya Heru Oktavianto. Saya salah satu media suara di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, begitu ya. Kedudukan kami dinasnya ada di Raya Juanda nomor 22. Mungkin kalau panjenengan tanya, tadi kok dari Batu? Enggak, saya di Batu ada
acara pelatihan. Jadi 5 hari sebenarnya kontraknya di Batu itu 5 hari karena kemarin ada arahan sehingga saya tuker tadi malam sampai jam 10 malam. Pagi tadi masih ngajar satu kelas lagi, langsung saya mohon izin balik kanan ke Surabaya, gitu ya. Balik lagi nanti ke Batu lagi karena kontraknya 5 hari gitu. Oke, itu. Ini di materi yang pertama adalah saya hanya mengingatkan bahwasanya semangatnya lansia itu harus lansia yang tangguh, gitu ya. Ini adalah ada 7 dimensi. Ini yang mengeluarkan adalah dari BKKBN ya, termasuk dari Dinas Kesehatan. Sebenarnya sudah ada modul-modulnya, makanya kemarin saya sampaikan ke panitia, ini materinya, ini bahan bacaannya. Tapi yang saya share 1, tapi jangan kerso 7 modul dari Dinkes, dari BKKBN saya ada, nanti tinggal panjangan kopi aja, nanti saya kirim ke panitia. Jadi beberapa hal yang 7 dimensi lansia adalah yang pertama dari lingkungan ya. Jadi kalau sudah lansia gini kan lingkungannya itu juga berpengaruh ya. Mungkin kalau dulu kita jarang ya Bu ya, kumpul-kumpul karena kesibukan pekerjaan, arahan pimpinan, wis sampai tembus nang luar Jawa ya, Banyuwangi, Sumeneb dan lain sebagainya. Kalau jangan sekarang sudah purna berarti lingkungannya harus dengan cari. Lingkungannya bagaimana Bapak Ibu? Lingkungannya bagaimana? Lingkungan yang positif kan begitu. Iya, jangan harus cari gitu ya lingkungan-lingkungan yang positif. Salah satunya di perkumpulan ini. Ini lingkungan yang positif. Terus nanti akan membawa yang namanya aura kesehatan ya, semangat kan begitu, aura kesehatan ya, itu dari aura-aura yang positif ya. Kalau saya cerita diusahakan lingkungan yang positif. Terus yang kedua adalah intelektual. Jadi kalau panjenengan dulu kerja mulai pagi sampai sore ya, diperas otaknya jenengan, sekarang sudah waktunya menikmati dari istirahat beribadah begitu ya. Tapi kalau jenengan nggak ada kesibukan gitu loh, intelektualnya jenengan juga agak sedikit terganggu, agak sedikit turun, sehingga nyuwun sewu ya, intelektualnya juga harus ditingkatkan. Intelektualnya itu bukannya berat-berat Bu, Pak aku wis tuwa, masa arep mau sampean sekolah maneh, kan yo ora, kan gitu. Intelektual dalam ini banyak ya, sumber pembelajaran hari ini tuh banyak. Ono sapa? Yang pertama Mbah Google, Mbah YouTube kan ngono ya. Ono Mbah Kompas, Mbah Detik.com dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi perbanyak intelektual ini dari mana? Dari sumber belajar yang lain. Program-program Pak Presiden gitu. Kita harus update dong, gitu. Karena sudah kembali ke masyarakat. Bukan berarti ngene, wis iku urusanku biyen, wis aku kalau urusan ndak. Tapi setidaknya jenengan ya tahu lah, krungu lah. Oh minimal apa? Minimal makan gratis karo susu kan gitu ya. Pengaruh utamaan gender PUG kan gitu. Itu salah satunya parameternya adalah bagaimana keberpihakan ya daripada dinas ini untuk teman-teman lansia kan begitu. Gender wanita, jenis kelamin, disabilitas dan lain sebagainya ya. Sehingga ini juga kata kuncinya adalah mampu beradaptasi. Sehingga kami pun semua di kantor pemerintahan sekarang sudah menyediakan fasilitas-fasilitas yang pro terhadap panjenengan ya. Nek bikin kantor ana undang-undangane ya kudune ana sing letter ngene. Ana disediani kursi roda kan gitu. Kamar mandi ada pegangannya kan begitu. Masa kalau rumah sakit aja ke UPBGT. Saya bilang gitu kalau ngajar gender juga saya sampaikan gitu. Sehingga kata kuncinya adalah dengan mampu beradaptasi ya. Nah, bagaimana cara beradaptasinya? Ya berarti panjenengan juga harus sehat fisik, sehat mental gitu ya. Makanya kalau zaman sekarang itu ada istilah jangan lupa bahagia kan gitu. Wes, sorone sampean iku wis jenengan lakumi kan gitu. Saiki wayahe berbahagia, bersyukur kan gitu supaya nikmatnya ditambah. Bisa ngobeni anak, bisa ngobeni putu kan gitu ya. Itu kenikmatan tiada taranya ya, sehingga konsep yang tangguh ini salah satunya itu. Ya, sehat gitu. Sehat fisik maupun sehat dompet. Engko tak bahas ya, sehat dompet. Sabar. Biasanya nek sampean ini ngomongin yang ini, Pak saya mau sehat dompet. Barang sama juga pensiun, ditawar-tawari. Nggih, capek ngono lho. Baru tiap bulan kali mersulone. Ya Allah Mas, aku apa carane sehat dompet? Kok gajiku. Kelas selantangkan tari bulan November ini diakhiri dengan himne PWRI dan lagu Masa Tua Bahagia. Demikian pertemuan selantangkan
Gantari ketiga PWRI Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.